Halo, di sini saya Muhammad Mizani dari kelas Tata Kelola Perusahaan akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan Corporate Social Responsibility atau yang biasa kita kenal sebagai CSR. Preston dan Bannon mengungkapkan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP atau Corporate Sustainable Performance, dan yang lainnya adalah untuk mengukur semua elemen CSP kolektif. Dan yang kedua, ada variabel dalam pengukuran Global Reporting Initiative. Di antaranya itu ada indikator kinerja ekonomi, yang kedua ada indikator kinerja lingkungan, yang ketiga itu ada indikator kinerja sosial, dan yang keempat ada indikator kinerja dan cara kerja. Oke, yang ketiga itu ada ISO 26000 menekankan pada kinerja, manfaat, dan dampak kegiatan-kegiatan. Di antaranya ada tata kelola organisasi dan perusahaan, yang kedua praktik ketenaga kerjaan, yang ketiga praktik beroperasi yang adil, dan yang terakhir ada hak asasi manusia. Selanjutnya ada kriteria-kriteria program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau yang biasa kita kenal dengan PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan terbagi dalam yang pertama ada pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat atau community development, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada monitoring dan evaluasi, yang kelima keberlanjutan, dan yang terakhir itu ada hubungan sosial. Selanjutnya ada masalah-masalah dalam implementasi CSR. Ada 6 langkah implementasi CSR menurut Tanaya yang dirancang oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris dan diadaptasi oleh World Bank Institute. Di antaranya ada yang pertama komitmen awal, yang kedua analisis kondisi eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis, yang ketiga ada mengkaji ulang struktur internal, strategi dan rencana tindak, yang keempat itu implementasi, yang kelima pengukuran dan pelaporan hasil, dan yang keenam itu konsultasi dengan stakeholders. Oke, selanjutnya dari bab terakhir ini adalah isu-isu CSR. Yang pertama ada dari kesukarelaan ke kewajiban, yang kedua ada dari biaya sosial ke investasi sosial, yang ketiga ada ukuran perusahaan, yang keempat ada dari filantropi ke keberlanjutan, yang kelima ada dari kedermawanan ke pemberdayaan, yang keenam ada dari tanggung jawab ke strategi bisnis, yang ketujuh ada sumber pembiayaan, yang kedelapan ada dari private ke publik, dan yang terakhir itu ada isu sosial pada CSR. Oke, kita masuk ke dalam bab yang baru tentang Corporate Social Responsibility dan ide-ide mengenai pendapat CSR. Yang pertama itu ada konsep tanggung jawab sosial, yaitu beberapa pakar akademis tentang subjek berusaha menjelaskan etika normatif di balik dasar pemikiran CSR. Carroll menyiratkan bahwa bisnis memiliki komitmen terhadap masyarakat. Dia mengisyaratkan bahwa bisnis diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan. Saat ini, gerakan sosial yang paling penting adalah hak sipil, hak perempuan, dan hak konsumen. Selain itu, banyak individu yang juga berafiliasi dengan gerakan lingkungan. Periode ini dicirikan sebagai era isu di mana perusahaan mulai memperhatikan kepedulian sosial, lingkungan, dan komunitas tertentu. Dan yang kedua ada konseptualisasi CSR. Saat ini, belum ada konsensus tentang definisi CSR yang luas. Dalam berbagai kesempatan pengertian, CSR telah digunakan sebagai sinonim untuk etika bisnis. Itu juga telah dikaitkan dengan filantropi perusahaan dan terkait dengan kebijakan lingkungan. CSR telah berganti nama menjadi kinerja sosial perusahaan dan kewarganegaraan perusahaan. Tampaknya masih ada keseragaman dan konsistensi dalam penggunaan istilah CSR. Dalam hal ini, peneliti telah mengidentifikasi beragam pengertian CSR yang dapat ditafsirkan berbeda. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperjelas dan menjelaskan konstruksi ini. Dapat dikatakan, definisi CSR yang tepat harus mencakup terminologi umum yang memfasilitasi pemodelan budaya dan nilai organisasi untuk perilaku yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran kepemimpinan dalam menyusun strategi kegiatan CSR. Karena ada tuntutan pemangku kepentingan yang berbeda. CSR tidak bebas biaya karena membutuhkan sumber daya yang besar, termasuk waktu, keuangan, dan sumber daya manusia. Dalam terang ini, komentator akademis sering menunjukkan bahwa perusahaan tidak selalu mengenali kasus bisnis untuk CSR. Sangat sering, mereka menunjukkan bahwa investasi diskresioner dalam atribut dan aktivitas CSR dapat menambah nilai pada bisnis itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada Corporate Social Responsibility, membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Untuk pendahuluannya, kesadaran pemangku kepentingan tentang kebijakan dan praktik CSR dapat menghasilkan manfaat strategis dan finansial bagi bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, para pemasar perusahaan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pemangku kepentingannya, karena hal ini akan berdampak pada efektivitas komunikasi CSR mereka.
Nilai dari platform komunikasinya terletak pada kemampuannya untuk membuka jalur dialog dengan berbagai pemangku kepentingan melalui cerita dan ide yang akan mencerminkan kepentingan mereka. Karenanya, komunikasi CSR dapat memperkaya bagaimana pemangku kepentingan berinteraksi dengan bisnis dan penawarannya. Keterlibatan ini membantu bisnis untuk meningkatkan hubungan pelanggannya dengan menurunkan biaya akuisisi sambil meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan konsumen di antara manfaat lainnya. Selanjutnya ada legitimasi dan pengorganisasian dan pengaruh stakeholder. Schwarzman menganggap bahwa legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat, atau sesuai dalam beberapa sistem norma nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Sedangkan peneliti Dawkins tentang advokasi karyawan menunjukkan bahwa sekitar sepertiga karyawan telah menyarankan seseorang untuk menggunakan perusahaannya karena telah bertindak secara bertanggung jawab. Oke, selanjutnya komunikasi CSR beserta isinya. Pemangku kepentingan mengarahkan bisnis yang bertanggung jawab untuk melaporkan pandangan yang benar dan adil tentang tanggung jawab sosial dan perilaku berkelanjutan mereka. Laporan non keuangan harus menampilkan representasi asli dan otentik dari kredensial CSR bisnis, bukan pembicaraan aspiratif. Pertama itu ada motif intrinsik dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan bottom line perusahaan. Mencari keuntungan dan kepentingan pribadi tidak selalu buruk, tetapi maksimalisasi keuntungan tanpa dasar etika apapun menyebabkan beberapa kekurangan yang serius. Dan yang kedua, pemangku kepentingan dapat melihat bahwa bisnis memiliki motif intrinsik ketika bertindak atas dasar kepedulian yang tulus terhadap masyarakat dan lingkungan. Atribusi motif intrinsik yang lebih kuat dapat mengarahkan pemangku kepentingan untuk membuat kesimpulan positif tentang karakter yang mendasari perusahaan. Di sisi lain, motif intrinsik dapat menyebabkan sikap dan perilaku pemangku kepentingan yang kurang menguntungkan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada komunikasi CSR beserta penggunaan media. Yang pertama, komunikasi CSR dan media digital. Yang kedua, komunikasi CSR dan media sosial. Dan yang ketiga, pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola di situs web perusahaan. Selanjutnya ada komunikasi CSR dan media digital. Komunikasi interaktif menjadi salah satu saluran informasi terpenting bagi perusahaan seiring dengan perusahaan dinamika sosial. Kerjasama berbasis web dan pertukaran data telah memberdayakan komunikasi antara bisnis dan pemangku kepentingan mereka. Oke, selanjutnya kita memasuki bab ketujuh, yaitu tanggung jawab sosial dan sustainable investing atau investasi berkesinambungan. Dijelaskan di sini bahwa investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau SRI adalah praktik memasukkan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam keputusan investasi. Oleh karena itu, SRI adalah strategi yang mendorong praktik perusahaan yang mempromosikan tanggung jawab sosial dan inisiatif terpuji seperti investasi berdampak, advokasi pemegang saham, dan investasi komunitas. Sekian dari saya tentang pembahasan CSR. Terima kasih.